Kita jumpa lagi di sekolah. Diskusi seru kelompok 2. Di sekolah akan mengangkat isu-isu strategis, isu-isu yang menarik untuk kita bahas bersama. Untuk pagi ini kita akan mengangkat masalah mengenai lingkungan hidup, yaitu bagaimana banyaknya sampah yang ada di Indonesia. Dari data yang kami catat, ada 68 juta ton sampah setiap tahun di Indonesia. Ini merupakan masalah yang besar, termasuk di Jawa Tengah dan juga kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Banyak TPA yang sudah overload, sehingga ini perlu penanganan yang serius. Untuk bisa tahu mengenai hal ini secara lebih banyak, sudah hadir bersama saya Pak Saiful Huda, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Selamat pagi Pak Huda. Pak Mas Rois. Apa kabarnya Pak Huda? Sehat, alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Pak Huda atas kelegaan waktunya bisa hadir di pagi hari ini. Kami ingin tahu Pak, bagaimana kondisi persampahan di Kabupaten Kendal? Ya Pak Rois, sebelum kita bahas persampahan, Kendal itu punya wilayah itu 1.300 km persegi, yang mana meliput dari 20 kecamatan, baik itu di dataran rendah maupun tinggi. Dan dari 20 kecamatan itu mempunyai problem persampahan yang cukup rumit. Sekarang ini kondisi di TPA kita itu sudah mendekati overload. Bayangkan saja dari 20 kecamatan itu kita menampung sampah semua masyarakat. Itu sekarang kondisinya sudah tinggi, hampir 10 meter dari dasar tanah TPA. Dan kondisi itu menampung sampah dari 5 kawedanan, baik di Kecamatan Kendal Kota, Kaliwungu, Boja, Sukorejo maupun Kecamatan Leri. Dan itu semuanya masuk satu di TPA di Kabupaten Kendal. Kemudian, apa langkah atau kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Kabupaten Kendal terkait permasalahan ini, Pak? Karena dengan menjaga lingkungan yang bersih, kita adalah menjaga tanah air kita. Kita cinta pada Indonesia. Untuk sekarang ini kita di Dinas Lingkungan Hidup sudah menerapkan 4P ya. 4P itu yang pertama itu pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Nah, itu harapan kami semua masyarakat atau yang mempunyai usaha di dalam pengelolaan sampah bisa mencukupi 4P itu. Karena harus ditekan di situ biar sampah-sampah yang ada di masyarakat itu bisa mengurangi beban di TPA. Lepas dari itu, Kendal juga menerapkan retribusi yang baru. Karena untuk retribusi yang baru ini nanti yang pertama adalah pengelolaannya itu bisa tercapai dan mendapatkan pendapatan asli daerah dari retribusi tersebut. Ya, harapan dari itu sampah-sampah yang sekarang sudah overload atau melebihi batas bisa tertekan dan mengurangi produksi sampah di masyarakat. Karena dari Pemda sendiri atau DLA itu mengharap dengan pengelolaan sampah yang baik tentu akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan masyarakat itu nanti bisa rukun, nyaman, dan damai, tentunya itu Pak. Ini satu lagi Pak Huda, apa harapan ke depan dengan pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Kendal ini? Harapan kami sampah yang ada di Kabupaten Kendal itu nanti bisa kelola dengan baik, karena dengan pengelolaan yang baik tentunya masyarakat akan bersih lingkungannya dan sehat. Karena dengan itu nanti akan tercipta kerukunan dan mencegah konflik-konflik terkait pembuangan sampah sembarangan, sehingga masyarakat nanti bisa sehat, bersatu, dan damai. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai gotong royong, apa yang bisa diambil Pak dari pengelolaan sampah ini? Ya, tentunya dari gotong royong itu kan semua masyarakat itu saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk pengelolaan sampah dengan bersama-sama.
dan itu pun nanti akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan apa itu kita tema Pancasila ya. Di situ menyebutkan persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu untuk bareng-bareng untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Terima kasih Pak Uda atas waktunya. Kita akan mengulas lebih jauh dengan narasumber yang lain, yaitu dari bidang Litbang Baperlitbangda Kabupaten Kendal di segmen 2 bersama rekan saya Mas Heri. Terima kasih, jangan kemana-mana. Berjumpa lagi kita di Diskola, diskusi seru kelompok 2. Akan kita perkenalkan untuk narasumber hari ini, Pak Aji dari Baperlitbangda Kabupaten Kendal. Apa kabarnya Pak Aji? Alhamdulillah baik Mas Heri. Oke, terima kasih ya telah menghadiri di podcast kita hari ini. Pak Aji, ini kita mau bicara masalah persampahan. Bagaimana seperti kita tahu bahwa sampah ini bukan persoalan pemerintah daerah, tetapi merupakan PR kita bersama. Sejauh ini riset apa yang sudah dilakukan Litbang terkait permasalahan sampah, khususnya di Kabupaten Kendal? Monggo Pak Aji, silakan. Baik, terima kasih Mas Heri atas kesempatannya. Perlu kami sampaikan terlebih dulu bahwa persoalan sampah ini bukan menjadi domain tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal, termasuk kami yang ada di Baperlitbang. Kemudian peran kami di Baperlitbang sendiri salah satunya adalah pada tataran kebijakan pemerintah, yaitu di perencanaan pembangunan daerah, di mana kami turut serta untuk membuat kebijakan revisi peraturan daerah terkait dengan tata ruang. Nah, saat ini sudah ada Perda nomor 1 tahun 2020 tentang RT RW Kabupaten Kendal yang salah satunya pada pasal 50 ayat 5 itu menjelaskan pembangunan sistem persampahan Pak Heri. Ya, jadi di situ ada 6 komponen yang harus kita perhatikan dalam pembangunan untuk mengatasi sampah ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan master plan persampahan di daerah. Kemudian yang kedua adalah untuk penyediaan sarpras terkait dengan pengangkutan sampah. Kemudian juga terkait dengan pembangunan TPA, kemudian pembangunan TPST, dan juga komponen yang lain itu kita masukkan di dalam perda tersebut. Kemudian yang kedua perlu kita cermati bahwa sampah di Kabupaten Kendal ini menjadi sebuah permasalahan yang serius Pak Heri, sehingga pada dokumen perencanaan pembangunan daerah di tahun 2025 kami tuangkan lagi indikator kinerja utama daerah IKU untuk persampahan ini. Salah satunya adalah jumlah timbunan sampah yang harus ditangani. Pada semester 1 tahun ini saja capaian untuk penanganan ini baru 41%, sehingga bisa menjadi PR bersama bagi kita semua. Kemudian yang kedua terkait dengan riset Pak. Jadi di Baperlitbang terutama di bidang kami itu sudah melakukan beberapa kajian terkait dengan persampahan ini. Salah satunya adalah kami pernah menyelenggarakan kajian yang berkaitan dengan penentuan lokasi TPA yang baru. Ini sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah yang memang memerlukan lokasi baru setelah TPA kami di Kecamatan Pageruyung itu sudah tutup permanen. Tetapi hasil riset justru menunjukkan bahwa lokasi tersebut belum layak untuk dijadikan TPA baru. Nah, itu salah satu fungsi dari kelitbangan kami. Kami melakukan kajian termasuk salah satunya di bidang persampahan ini, dan menjadi rekomendasi pertimbangan pimpinan untuk pengambilan kebijakan seperti itu.
Oke, terima kasih. Monggo tapi sambil diminum juga itu minumnya Mas. Jangan minum. Iya, lanjut ini menarik tadi apa yang disampaikan jenengan. Nah, ini yang kedua ini bagaimana peran perguruan tinggi? Kan di jenengan itu ada litbang, pasti ada juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk penanganan sampah ini yang di Kendal bagaimana? Ya, gini Mas Heri. Jadi untuk pelaksanaan fungsi kelitbangan kami selalu melibatkan akademisi dari perguruan tinggi, baik yang ada di Kabupaten Kendal maupun di luar Kabupaten Kendal. Salah satu yang sudah kita laksanakan adalah kita menggelar FGD, Focus Group Discussion terkait dengan sampah ini. Kita mengundang narasumber dari para akademisi yang memang berkompeten di bidang lingkungan hidup. Kita sharing informasi terkait dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam penanganan sampah. Kemudian yang kedua kita sharing informasi terkait dengan daerah-daerah yang sudah berhasil mengatasi sampah. Jika karakteristik dan pokok permasalahannya sama, kemungkinan ke depan kita bisa mengadopsi inovasi yang ada di daerah itu untuk bisa diterapkan di Kabupaten Kendal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi, pesan apa yang ingin sampaikan ke masyarakat agar kita memiliki kepedulian tentang persampahan ini? Yang pertama Mas Heri, lingkungan hidup ini menjadi isu strategis di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia dan juga di kabupaten kota. Sehingga konsep pembangunan daerah ke depan adalah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan ini tentu akan mempengaruhi pembangunan sektor-sektor yang lain. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yaitu bagaimana kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat dan stakeholder yang lain untuk bersama-sama mengatasi persoalan sampah ini. Ya, jadi sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat itu sangat diperlukan. Tentu dengan adanya kesadaran yang meningkat dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, ini merupakan wujud bela negara di masa sekarang ini. Nah, dengan lingkungan yang sehat dan bersih, kemudian kita beraktivitas secara nyaman, tentu nanti selanjutnya akan membawa dampak pembangunan akan berjalan dengan lancar menuju Kabupaten Kendal Handal yang sejahtera, kemudian yang lestari dan juga berkelanjutan di masa yang akan datang. Demikian. Terima kasih Mas Hadi atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ya, itu semua teman-teman semua terkait dengan di sekolah kita pada siang hari ini. Mungkin ada saran atau apa terkait dengan pengolahan sampah bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Ya, sama-sama Mas Hadi. Ya, terima kasih. Mantap, dicek soundnya. Kita masih di sekolah. Diskusi seru kelompok 2. Prakarya Pak.